Wah, ada Miku. Oke, kita kembali ke tugas. Jadi, pada malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa apa itu formula di Microsoft Excel. Dan sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Danis Verkon, dan video ini disponsori oleh penggusuran lahan minoritas atau kita panggil dia Ino. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari salah satu formula paling sederhana, yaitu formula sum. Sum ini kita gunakan untuk menjumlahkan nilai total dari misal suatu baris atau beberapa kolom sekaligus. Tapi di sini kita menggunakannya dalam konteks menjumlahkan satu baris. Di sini kita memiliki beberapa kelompok. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kelompok. Dan 10 kelompok ini di skor 1 kita anggap mereka sedang mengikuti suatu perlombaan. Di skor 1 mereka mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Maka dari itu, untuk mengetahui total nilainya, kita gunakanlah formula sum. Dapat kita lihat di sini. Sum C3, kalau tanda titik 2 ini sampai dengan C12. Maksudnya C3 di sini, C12 di sini, C3 sampai C12, kita sum semua ini, menjumlahkan semua ini. Kita jumlahkan semua ini, dan inilah hasilnya 871. Ya. Oke, sum sudah. Lalu selanjutnya formula yang sangat overrated, yaitu formula average atau rata-rata. Formula average itu seperti biasa, mirip dengan sum. Average, buka kurung, masukkan baris yang ingin kita rata-ratakan, bagian-bagian yang ingin kita rata-ratakan. Di sini kita mengambil C3 sampai E3, yaitu C3 sampai E3 begini. Kita rata-ratakan dan didapatkanlah hasil rata-ratanya 45. Begitu pula baris selanjutnya kita dapatkan 54, 45,66667, 44,33333, dan di sini kita dapatkan rata 39, 59,3, 34,6, dan begitu seterusnya. And then next kita menggunakan formula min. Min ini adalah formula untuk mencari nilai terendah dari suatu kumpulan data. Kita ambil di sini, contohnya di sini. Nilai terendah di lomba 1, nilai terendah di lomba 2, nilai terendah di lomba 3. Jadi kita pencet lagi bagian sini. Sini. Maka kita dapat lihat formulanya min C3 sampai C12, yaitu C3 sampai C12. Nilai terendah di sini kita gunakan rumus min tadi, C3 sampai C12, dan kita dapatkan nilai terendah yang ada adalah 45. Begitu pula di sini kita lihat min D3 D12, dan di sini min E3 E12. Selanjutnya, kebalikan dari min adalah max, yaitu nilai tertinggi dari suatu kumpulan data. Nilai tertinggi di lomba 1, 2, dan 3. Di sini caranya kurang lebih sama. Di sini di bagian skor 1 kita arsir sampai sini. And then kita lihat ini dari C3 sampai C12. Maka di sini juga kita lihat max C3 sampai C12. Ini nilai tertinggi yang ada dari kolom C3 sampai kolom C12 begitu. Dan begitu pula nilai tertinggi di lomba 2, di lomba 3, dan begitu pula seterusnya. Terus selanjutnya ada count. Count itu adalah formula untuk menghitung total sel yang terdapat angka di dalamnya. Sebenarnya saya juga kurang ahli dalam menggunakan count ini, tapi memang ada gunanya. Misalnya kita arsir, ini males ngitungnya nih. Ada segini, ada kolom sebanyak ini, kita arsir, kita dapatkanlah dia adalah kolom C3 sampai kolom F12. Maka kita buat saja begini, count C3 sampai dengan F12.
count ini biasa digunakan ketika kita membuat suatu tabel besar, akan tetapi tabelnya belum lengkap, belum terpenuhi. Dan makanya kita menggunakan count ini untuk memeriksa bagian mana sih yang masih kosong. Lalu selanjutnya setelah count ada counta. Begini tulisannya. Kalau count tadi tulisannya seperti ini, count seperti biasa. Kalau counta tulisannya count ditambah A. Counta seperti count juga, tetapi dia tidak hanya memindai sel-sel yang memiliki angka, tapi sel apapun kalau ada isinya maka akan terpindai. Maka didapatilah hasilnya kalau counta lebih banyak, karena yang kita arsir juga lebih besar. Kita lihat di sini, dia mengarsir B3 sampai G12. B3 itu ada di sini, G12 itu ada di sini. Begitu. Next ada trim. Trim adalah formula yang kita pakai untuk menghapus spasi yang berlebihan dari suatu isi sel. Misal nih, sengaja nih sel 1 kita buat spasinya ada sampai 3 nih. 1, 2, 3, 4 spasi. Kan ini kebanyakan spasinya. Maka dari itu yang benar adalah di sini. Kita trim C2 yaitu ini. Trim C2, maka kita dapatilah bentuk isi sel yang ada di C2 itu dengan spasi yang tidak berlebihan. Selanjutnya ada AND. Kan? Nah, di sini dia. N ini adalah semacam formula yang kita gunakan untuk membuat syarat. Syarat misal nih, kita di sini membuat N C3 lebih besar dari 70 dan C3 kurang dari 150. Berarti kita menempatkan suatu kisaran nilai yang akan bernilai true atau false dari skor yang ada di sini. Dari sini kita bisa ambil kata-katanya, jika nilai lebih besar dari 70 dan kurang dari 150, maka hasilnya adalah true. Secara praktiknya bisa kita sebut, kalau nilainya antara dua benda ini, maka dia akan lulus ke babak selanjutnya. Maka kita gunakanlah lolos atau tidak lolosnya, kita tentukan berdasarkan AND. Ada yang lolos, ada juga yang tidak lolos. Lalu selain AND, ada juga formula persyaratan yang kegunaannya kurang lebih mirip dengan AND, yaitu OR. Hanya saja OR dia itu bisa memberikan berbagai syarat dan meloloskan jika ada satu syarat saja yang lolos, maka akan dijadikan true nilainya. Misalnya kita punya 3 persyaratan, lalu datanya hanya memenuhi 1, maka lolos. Memenuhi 2, lolos. Memenuhi 3, lolos. Jadi selama ada data yang memenuhi, maka dia akan considered as true. Begini nih, OR. Di sini kita menggunakan syaratnya ada 3. C3 di atas 70, yaitu bagian sini di atas 70. Lalu F3 di atas, F3 lebih besar daripada 1, bagian sini. Lalu G3 lebih besar dari 45. Ini rata-rata yang lebih besar dari 45. Jika satu aja di antara 3 persyaratan yang kita berikan tadi lolos, maka dia akan bernilai true. Begitu. Yang terakhir adalah produk. Produk ini adalah formula yang kita pakai untuk mengalihkan 2 buah benda. Bisa juga 3, tapi di sini kita pakai 2. Misal nih, produk dari E3 dan F3. E3 ada ini 20 dan F3 ada 2. 20 dikali 2 hasilnya 40. Tentu saja kita bisa hitung mudah, tapi lebih mudah kalau kita menggunakan formula produk ini, karena kita bisa langsung copy paste ke bawahnya dan seterusnya, dan sel kolom dan barisnya menyesuaikan dengan yang sudah kita buat di sini. Jadi bisa dibilang Excel ini adalah suatu software yang sangat cerdas, bintang 5 dah pokoknya. Begitu. Baiklah, itu saja semua. Ada 10 saja. 10 formula yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, semoga nilainya bagus. Amin. Let's go. Dadah,